datang di Febcast B1 Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami kru Febcast di FEB Unri. Ya, hari ini kami akan menyapa kembali Febcast Lover dimanapun Anda berada. Kita sudah kedatangan lagi. Tepatnya bukan kedatangan ya, sengaja mengundang beliau. Kita maklum ya, orang-orang yang mengurus kampus ini adalah orang-orang yang tidak bisa santai, yang selalu penuh dengan kesibukan dan aktivitas. Kita mengundang salah seorang yang mengurusi hampir 5.000 mahasiswa FEB yang ikut serta untuk secara aktif meningkatkan prestasi kemahasiswaan. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Wakil Dekan 3 yang membidangi kemahasiswaan, kerjasama, dan alumni. Kita sapa Bapak Dr. Denny Setiawan, SE MEC. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Assalamualaikum Bu Julita, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bapak. Senang sekali, terima kasih sudah hadir di podcast kita ya Bapak. Podcast Siap. kita tercinta ini ya Pak ya. Podcast kita tercinta. Oke ya, boleh Bapak menyapa Febcast Lover dimanapun berada? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi juga mungkin selamat malam bagi seluruh yang nonton Febcast FEB Unri, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat terus semangat untuk hari-hari ke depan. Oke ya, boleh kita coba nggak Pak tagline kita Pak? Boleh. Oke. Ayo kita coba. Ya, mari Pak. Febcast B1 Action. Oke, memang harapannya kita menjadi mengumpulkan semua potensi ya Pak ya. Nah, ini kan di kemahasiswaan terutama nih Pak ya. Baik. Jadi penuh suka duka ya Pak mengurus mahasiswa ini ya Pak ya. Penuh sukanya. Sukanya. Penuh sukanya. Oh, pantesan Bapak awet muda ya. Banyak sukanya ya mengurus Banyak mahasiswa suka ya. ya. 5.000 loh Pak. Karena kalau dalam bekerja Bu harus banyak sukanya. Banyak sukanya ya. Berarti penuh suka-suka Pernah gitu ya. suka-suka. Oke. Pak, secara ini kami pengen tahu ya Pak, harapan Bapak ketika menjabat sebagai Wakil Dekan 3 kemahasiswaan, kerjasama dan alumni, khususnya nih di kemahasiswaan dulu. Ya. Itu boleh Bapak jelaskan seperti apa sih Pak, supaya Febcast Lover ini juga ngerti Pak. Jadi ada mahasiswa yang masih baru, ada mahasiswa yang sedang, ada yang baru lulus, ada juga alumni-alumni kita. Jadi mereka ingin tahu gitu. Baik, terima kasih. Mungkin pada kesempatan ini saya tentunya berterima kasih kepada Ibu Julita dan tim ya. Sekaligus kita memperkenalkan Febcast kita dan tentu saja memberikan informasi bagi kita semua yang menonton Febcast ini. Kalau mengenai pertanyaan dari Bu Julita tadi, mungkin sebelumnya Bu Julita izinkan saya menjelaskan dulu. Oke, Pak. Ya. Sebelum kita masuk ke bidang kemahasiswaan, bahwa untuk bekerja, terutama kita sebagai pengelola di perguruan tinggi, ada namanya kontrak kinerja Bu Julita, antara kementerian kita, pendidikan ristek kita dengan rektor di seluruh Indonesia. Jadi punya kontrak kinerja apa yang harus dipenuhi oleh rektor-rektor seluruh Indonesia. Dan kontrak kinerja ini tentu akan diturunkan rektor kepada dekan, selanjutnya dekan mempunyai kebijakan strategi yang juga mungkin akan kita laksanakan di bidang, terutama kalau saya di bidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni. Nah, bentuk kinerja, kontrak kinerja itu biasanya kita sebut dengan indikator kinerja utama Bu Julita. Jadi ada 8 ya indikator kinerja utama, dan di bidang yang diamanahkan di saya di bidang 3 itu ada di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, di indikator bidang kemahasiswaan itu sebenarnya yang diminta Bu Julita adalah prestasi mahasiswa kita di level nasional dan internasional. Oke, berat juga ya Pak ya? Nah, jadi memang ya makanya kita bekerja dengan suka agar kita bisa mencapai prestasi-prestasi tersebut. Tapi insya Allah di fakultas kita dengan kreativitas adik-adik mahasiswa kita di kelembagaan kita, insya Allah target-target itu mampu kita capai. Nah, sebelumnya lagi nih Bu Julita, saya mau cerita dulu sebagai Boleh informasi. Pak, ini senang sekali ya kita bisa mendengar
the true story Iya. gitu ya. Kita nggak tahu aja ya ini kemahasiswaan, oh Iya, begini benar, gitu ya. benar. Kita seperti tapi kita tidak tahu seperti apa sih sebenarnya ya Iya. tanggung jawab dan kewajiban yang oke Pak. Baik. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau kita mempunyai 13 kelembagaan bagi mahasiswa di fakultas kita. Dari 13 kelembagaan ini Bu Julita, ada yang kita sebut dengan lembaga otonom. Artinya lembaga itu dia garisnya ada pada jurusannya, seperti himpunan mahasiswa jurusan atau di sebutan lain himpunan mahasiswa prodi. Jadi ada di HMJ, ada HIMA namanya, himpunan mahasiswa misalnya akuntansi atau himpunan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi dan manajemen. Nah, mereka disebut dengan lembaga yang otonom, termasuk juga BEM dan SEMA D3. Oke. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan lembaga semi otonom. Semi otonom. Tadi Nah, otonom, tadi otonom, ada ini semi otonom. Nah, kalau semi otonom ini Bu Julita dan Ya. pemirsa semua, ini lebih ke Fabcast peminatan. lover. Oh, Fabcast lover gitu ya. Kekinian ya kita ya, kekinian ya. Gen Z Pak, Gen Z ya, Fabcast lover. Jadi dia untuk peminatan. Misalnya untuk yang minat di bidang lingkungan, kita punya organisasi kelembagaan mahasiswa Humendala, Mapalang Humendala Fakultas Ekonomi. Bagi yang suka tari atau vokal, karena ini ada juga mahasiswa kita yang sedang di Indonesian Idol nih, Bu Julita, ya, mereka bisa bergabung di Sanggar Seni 12 Fakultas Ekonomi. Selanjutnya yang suka riset, yang suka meneliti, yang suka komunikasi, media massa, dia bisa bergabung di lembaga yang kita sebut LPI misalnya. Jadi peminatan-peminatan itu kita sebut dengan LSO. Jadi lembaga semi otonom. Nah, selanjutnya teman-teman kita ini untuk mensupport kegiatan itu, fakultas tentu saja memberikan supportnya berupa misalnya anggaran. Nah, per tahunnya cukup besar anggaran disediakan ya, oleh itu fakultas. Bukti serius ya, ingin mahasiswa berprestasi ya, ya. Benar. Bukan cuma ngomong doang gitu ya. Kita support ya Support mahasiswa, karena memang tanpa itu juga tentu kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Orang bilang apa tuh ya Bu Julita yang omong doang ya. Ya. Jadi fakultas juga mempunyai perhatiannya terhadap kelembagaan. Hampir tiap tahun itu kita mendanai atau pagu anggaran di kemahasiswaan kita itu hampir 1 miliar Bu Julita. Persisnya 886 juta rupiah per tahunnya untuk 13 kelembagaan kita. Nah, yang menariknya nih, Fab lovers gitu ya. Yang menariknya nih, Fabcast lover ya. Kita bukan fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Unri. Ya. Mungkin ada fakultas lain yang jumlah mahasiswa terbanyak, tapi kita yakinkan bahwa dana untuk kelembagaan mahasiswa kita yang terbesar. Wow, keren ya. Jadi ya berbahagialah ya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nah, jadi tiap tahunnya Bu Julita kita melaksanakan pramusrembang dan musrembang kelembagaan mahasiswa untuk kita menyusun program kerja serta pagu anggaran yang tepat agar adik-adik mahasiswa kita bisa berprestasi seperti apa yang diamanahkan kita melalui indikator kinerja utama tadi. Oke, jadi fair ya. Fair, jadi dari kampung-kampung ini ya Pak banyak ya. Dari mana saja? Dari mana aja mereka datang, kemudian yang dari tadinya itu nggak ngerti apa-apa, dan kemudian dibina sehingga mereka memiliki capaian-capaian ya, prestasi-prestasi baik yang ya mungkin ada yang lokal tapi juga banyak yang nasional ya, mudah-mudahan internasional juga ada ya Pak? Ya, sudah ada. Ada. Kita sudah punya mahasiswa-mahasiswa yang bisa meraih prestasi tingkat internasional. Nah, sebagai tambahan informasi nih Bu Julita, kalau tadi saya mengatakan bahwa ada dana untuk kelembagaan mahasiswa, kadang-kadang sering juga ditanyakan oleh teman-teman kan atau mahasiswa, Pak, gimana kalau kami belum
bergabung di kelembagaan mahasiswa, tapi kami pingin mengikuti lomba-lomba. Ada dananya yang kita sebut dengan dana non kelembagaan. Oke, jadi selain dana lembaga, ada lagi dana non Non kelembagaan. kelembagaan. Jadi misalnya ada adik mahasiswa kita nih Bu Julita, beliau pingin mengikuti lomba fotografi misalnya, atau lomba debat ekonomi misalnya. Tapi beliau adik kita ini tidak tercatat dalam pengurus kelembagaan. Dia bisa datang ke fakultas, lalu kita akan support dananya untuk adik kita mahasiswa ini berlomba di tingkat nasional atau internasional. Oke, berarti equality. Adik. Adik mungkin awal-awal ya Pak ya, nggak mau lah mau kuliah aja. Tengah jalan pengen berprestasi, tapi udah keburu nggak masuk ke semua organisasi gitu ya, tapi tetap bisa diakomodasi gitu bisa, ya Pak ya. Sangat bisa. Wih, bangga dong ya jadi mahasiswa FEB. Apalagi kalau WD3-nya begini. Ya paham sekali apa kebutuhan. Pak, kira-kira ya Pak, pengen tahu juga nih beberapa capaian yang bisa, mungkin Bapak boleh aja sih sebut-sebut nama mahasiswanya ya supaya juga bisa memotivasi gitu ya. Baik, tadi kita cerita menginformasikan tentang IKU. Nah, IKU itu tentu saja target yang harus kita capai. Nah, biasanya Ibu Dekan kita itu memberikan target kepada bidang kemahasiswaan, berapa prestasi yang harus dicapai tiap tahunnya. Oke. Nah, dalam 4 tahun terakhir ini target kita terus meningkat. Nah, tahun terakhir ini Bu Dekan menargetkan 2022 yang lalu nih Bu Julita, kita harus mampu meraih prestasi sebanyak 50 prestasi di tingkat nasional atau internasional. Dan ketika bulan Desember tahun lalu, ketika kita cek berapa orang mahasiswa kita yang berprestasi, alhamdulillah nih Bu Julita dan Fabcast lovers, kita mampu mencapai target kurang lebih 160% dari target yang capaiannya 200%. Hampir 200% dari yang ditetapkan oleh dekan. Dan informasi tambahannya adalah kita mungkin termasuk fakultas yang punya prestasi paling banyak di Universitas Riau ini. Wow, boleh ya tepuk tangan ya yang Fabcast lover maupun adik-adik mahasiswa yang menyaksikan tayangan ini ya. Anda keren ya. Terima kasih sudah dengan capaiannya gitu ya. Dan selalu berkoordinasi kayak anak-anak ya Pak ya. Ya saya lihat juga kan kadang-kadang mahasiswa itu cerita ini Pak Denny, ini Pak Denny gitu. Saya mikir yang mana sih Pak Denny gitu ya. Mungkin sebagai ini ya Bu Julita, saya itu menjadi mahasiswa S1 itu pada tahun 1996 yang 2 tahunnya terjadi reformasi di negara kita, dan mungkin sedikit banyak saya terlibat dalam hal-hal seperti itu. Aktivis Jadi, juga ya Pak ya? Belumlah bisa dibilang aktivis. Yang saya mau bilang adalah dari apa yang saya rasakan dalam berkegiatan di kemahasiswaan itu, mahasiswa itu sebenarnya Bu Julita, bagi saya mereka hanya butuh teman untuk mampu mengeluarkan kemampuan mereka secara maksimal. Nah, saya hadir menjadi teman-teman mahasiswa di Fakultas Ekonomi agar kami sama-sama bisa berprestasi untuk fakultas yang kita cintai ini. Itu saja sebenarnya. Teman yang menemani perjuangan ya. Teman yang menemani ya. Oke, keren. Pak, ini kan Bapak bukan cuma membidangi mahasiswa, juga ada alumni ya. Ada alumni yang baru lulus maupun yang sudah lama. Nah, itu bagaimana sih Pak, Bapak menjembatani atau mungkin menjaga hubungan dengan para alumni ini Pak? Ya, memang benar Bu Julita, mungkin bagi Fabcast lovers ya, mungkin sebagai informasi juga bahwa di bidang saya ini ada 3 tugas saya sebenarnya, yaitu kemahasiswaan tadi, kerjasama, dan alumni. Nah, 3 ini sama pentingnya nih Bu Julita ya. Karena 3-tiganya bisa berkontribusi untuk kemajuan fakultas yang kita cintai ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi tentang bagaimana kita menjembatani dengan alumni kita, dengan mahasiswa yang aktif. Nah, sebagai informasi mungkin memang ada perubahan dalam ADART, Ikatan Alumni. Dulunya Bu Julita, Ikatan Alumni kita tuh namanya IKAFI, Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi.
Nah, di atasnya ada IKA, UNRI, Ikatan Alumni Universitas Riau. Dulunya masing-masing ikatan alumni fakultas itu berinduk kepada fakultasnya. Jadi kalau IKV ya berarti fakultas lah yang menaunginya. Nah, kalau di mungkin di fakultas MIPA mungkin berinduk di fakultasnya begitu. Nah, tapi ada perubahan ADRT, ikatan-ikatan alumni ini per fakultas ini berinduk ke IKA-nya. Oke, berarti udah jadi satu organisasi besar. Ya, satu gitu organisasi ya. besar, alumni. Alumni. Tapi fungsi koordinasi masih terus kita jalankan. Nah, kami berusaha selalu ingin dekat dengan para alumni-alumni kita yang hebat-hebat ini. Nah, artinya memang dari awal kita berusaha untuk menjembatani bagaimana proses adik-adik ini. Yang pertama itu kebanggaan kita, Bu Julita. Maka itu mungkin bukan di bidang saya, tapi tentu secara institusi kita berusaha mendapatkan hasil akreditasi yang terbaik untuk fakultas kita. Dengan hal itu muncul kemudahan sekaligus kebanggaan bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, kebanggaan inilah suatu saat yang membuat nantinya kami berharap alumni-alumni itu bisa menjadi peduli terhadap fakultasnya. Dan dari interaksi kami sama organisasi alumni, kami berpikir alumni-alumni kita itu sudah luar biasa berkontribusi terhadap untuk kemajuan fakultas kita. Momentumnya itu sudah terbentuk. Rasa persahabatan, kemudian keinginan para alumni membantu adik-adiknya atau fakultas secara institusi itu sangat kita rasakan. Kalau contohnya mungkin kalau kita di Riau nih Fabcast lovers semuanya udah tahu tuh bahwa satu-satunya fakultas yang mempunyai kafe yang modern cuman ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Oh iya ya, kafe yang viral itu tahu ya, satu-satunya kampus viral ya, yang punya kafe ya, One Alumni Cafe. Alumni itu ternyata disumbangkan ya. juga full fundingnya oleh alumni kita. Oh keren ya, itu viral banget loh Pak kafenya. Bukan sekedar viral, memang suasananya bagus. Suasananya bagus ya. Makanan minumannya juga oke, ya kan? Aku fansnya loh. Ingat nggak Bu Julita kalau kita dulu jadi mahasiswa rasanya ya, kalau kita punya kafe di zaman kita kuliah, bisa ngetik, bisa menulis riset atau skripsi kita ya di kafe. Mungkin kalau nilai mungkin kita bisa 4 lebih kali IPK kita ya. Karena saya guys kan sekarang baru terwujud ya. Luar negeri aja ya Pak ya. Ternyata sekarang sudah ada di kampus Alhamdulillah sendiri ya. Ada di fakultas kita. Dan di itu kampus peran kita. serta alumni ya Pak ya. Alumni. Berarti hubungan fakultas dengan alumni itu mesra sekali ya Pak ya. Sampai mau gitu menyumbangkan begitu, kemudian juga kabarnya kan kafe ini sendiri juga menjadi meeting point dari unsur masa lalu dan kekinian dan masa depan ya untuk meng-create gitu Pak. Jadi strategis sekali. Ya, saya kalau cerita ini ada rasa Bu Julita yang susah saya ungkapkan. Karena begini, saya banyak ketemu orang baik Bu Julita. Saya banyak ketemu orang baik dan orang yang berada gitu. Tapi kalau cerita kafe ini, salah satu orang yang saya kagumi ini, saya nggak terbayang juga bahwa ada orang secara pribadi mau mengeluarkan uang secara pribadi, padahal mungkin beliau tidak dapat apa-apa dari uang yang dikeluarkannya untuk fakultas yang dia cintai. Nah, momen itu yang membuat saya sampai sekarang masih terharu kalau menceritakan kafe ini. Itu loh Bu cerita. Bagi saya itu sangat luar biasa. Jadi kafe ini menjadi sebuah ikon, simbol ya, simbol hubungan ya. Dia itu menjadi bukti ya betapa alumni itu sangat peduli ya dengan diri kita, dan kampus juga sangat mengharapkan bisa terjadi terus hubungan yang saling berkontribusi dan memberikan dampak positif gitu ya Pak ya. Ya, dan sebenarnya bukan itu saja.
dalam kegiatan-kegiatan lain alumni kita juga sering mengadakan workshop mungkin ya, mengundang para entrepreneur muda ya, atau yang punya keahlian-keahlian tertentu gitu ya, untuk terus memotivasi adik-adiknya yang berada di kampus. Dan ini bagus untuk motivasi, meningkatkan ya keinginan mahasiswa lebih tahu ya, tidak saja mungkin non akademik tapi di bidang akademik. Jadi bagi kami ya di sini juga mungkin kita sampaikan ya terima kasih banyak kita terhadap para alumni kita yang hebat-hebat ini. Iya ya Pak ya. Tapi mereka juga kedatangan alumni ke kampus kita ini juga seperti membuka langit ya. Langit wawasan Ya, untuk adik-adik mahasiswa ya Pak benar, ya. Bu Zulita. Jadi mereka tahu gitu ya bagaimana di luar sana. Ya. Gitu ya. Tentu terima kasih banget Pak Denny ya. Ini terkait dengan bagaimana sih membawa luar ke dalam dan kemudian dalam ini juga harus dipromosikan keluar ya. Benar. Supaya masyarakat kita juga pede ya Pak ya. Ya. Bertemu dengan Pak, wah ada kok gini ya. Ya. Enggak ada ngerasa sebagai termarginal mentang-mentang dari Riau gitu ya. Saya ceritakan satu hal boleh Bu? Julita? Boleh Pak, ini kita tertarik Dulu mendengarnya. tahun 99 itu ini niatnya seperti apa yang Bu Julita sampaikan tadi. Saya itu diundang sebagai salah satu mahasiswa dalam pertemuan mahasiswa se-Indonesia di Brawijaya tahun 99. Saya datang dari daerah, waktu itu kami seperti workshop panel gitu. Nah, hari pertama itu tampil dari kita, dari universitas, kemudian dari teman-teman di Jawa, di UI seingat saya, kemudian satu lagi dari Unpad. Nah, nanti di hari kedua panel di Indonesia Tengah, hari ketiga panel di Indonesia bagian Timur. Nah, kita di bagian Barat gitu. Nah, saya sedikit pun tidak merasa saya berbeda dari teman-teman di Jawa. Karena saya berpikir saya membaca buku yang sama, saya beraktivitas kemahasiswaan yang sama dengan teman-teman di Jawa, dan saya merasa semuanya sama. Nah, untuk itu saya waktu itu merasa ya saya harus tampil sebagai sebagai delegasi dari daerah. Meskipun di samping saya teman-teman kita yang dari UI, yang dari Unpad dan sebagainya. Dan saya selalu katakan itu kepada adik-adik mahasiswa kita. Kita pasti mampu. Buktinya tahun kemarin kita mendapatkan medali perak untuk kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dan itu capaian yang luar biasa menurut saya. Tidak mudah mencapai itu. Itu Timnas. kegiatan nasional yang Kegiatan di nasional Surabaya ya? Ya benar, yang Wow. diadakan oleh kementerian. Keren. Saya waktu itu lihat fotonya Pak, ada Almet biru langit gitu loh, di atas tag gitu dipanggil, wah Dipanggil terharu ya. gitu ya, Masya Allah anak-anak gitu ya. Jadi mereka berani keluar ya Pak ya. Dan apakah kegiatan itu juga disupport full juga oleh kampus dan oleh alumni atau apa mungkin? Ya, disupport Bu Support Julita, ya. tidak sekedar di fakultas, kalau ini memang di universitas pun kita Universitas mendapatkan juga support. ini ya. Dan tercatat ada beberapa mahasiswa kita yang seingat saya ada namanya Rafli yang pernah juara di Korea ya, untuk kegiatan perlombaan internasional, dan juga ada Firman Edi ya seingat saya dari manajemen yang juga pernah menjadi juara nasional di Macau atau di Taiwan kalau saya nggak salah. Jadi adik-adik kita sekarang udah mulai Berani go internasional. internasional. Ya. Oke, keren. Nah, berarti kan untuk keluar, untuk menaklukkan dunia ya. Jadi think globally gitu ya. Ya. Act locally. Jadi kita harus mulai nih dari lokal dulu nih. Apa kekuatan kita? Berarti kan dari dalam itu mungkin Pak Denny kan dikerja sama ya. Ya. Kerjasama seperti apa Pak yang sudah dikembangkan dan kok bisa melejitkan adik-adik seperti ini gitu. Ya, balik lagi Bu Julita tentang kewajiban kita sebagai institusi dengan indikator kinerja utama tadi, bahwa salah satunya kita berkeinginan, dan keinginan ini insya Allah akan kita wujudkan, bahwa kita ingin ada akreditasi internasional di fakultas kita ini. Nah, untuk mendukung itu tentunya kegiatan-kegiatan kita juga udah harus kegiatan-kegiatan yang sifatnya tentu internasional atau global. Nah, maka itu kalau di bidang akademik, walaupun bukan itu bidang saya, sebagai informasi saja kita punya kelas bahasa Inggris misalnya. Tapi di bidang
prestasi mahasiswa, tentu kita harus ya punya prestasi-prestasi tingkat internasional. Iya. Begitu Bu Julita. Oke. Pak, boleh spill nggak Pak? Kan kalau kita lihat dulu ya, kita lihat dari DeNotes gitu ya. DeNotes itu juga sudah memudahkan, itu sudah memberikan sinyal-sinyal nih bahwa kayaknya kita bakalan ada kerjasama internasional dengan digital atau apa begitu Pak? Ya, Apakah arah itu akan direalisasikan segera atau itu masih wacana? ya. Eh, saya lupa persisnya hari maksudnya, tapi mungkin dalam sebelum video ini atau tayang 1 minggu sebelum itu kita sudah bertemu dengan teman ya dari kementerian ya atau dari kementerian sebagai perpanjangan tangan kementerian itu rencananya Bu Julita kita akan melakukan kerjasama dengan company-company yang memang dia di tingkat internasional. Nah, untuk saat ini kita coba untuk bekerja sama dengan ada 3 company internasional. Yang pertama Google, Oh, yang Google. kedua ada Huawei, ya itu dari perusahaan dari Cina yang sangat terkenal ya. Yang kemudian dari Amazon, tapi Amazon ini Amazon Service, ya. Nah, jadi apakah itu akan kita lakukan? Iya. Dan Wow. saya tentu tidak akan tidak akan sebelum kerja itu terjadi, saya pasti akan Terus gaspol gitu ya. Ya, Ini itu kayak dia. kayak budekan kita nih gercep Ya, gaspol gitu ya. karena bukan kita kan geraknya luar biasa kan, kami pun menjadi terinspirasi kan, kita harus cepat juga gitu ya. Oke, nah itu Webcast Lover ya dan adik-adik mahasiswa yang menyaksikan tayangan ini ya, ada banyak kegiatan yang bisa disinergikan. Ya, tergantung bagaimana minat, bakat, dan tentu saja harus mempersiapkan diri ya. Tadi clue-clue dari Pak Denny itu sudah disampaikan dan tahun ini akan move ke internasional, kemudian juga akan ke digital gitu ya Pak ya. Dan terus dari fakultas nih ya, akan terus membangun kerjasama dan harus segera nih adik-adik yang mengisi posisi-posisi kerjasama itu supaya bisa berdayakan ya Pak. Benar. Mencapai apa tadi Pak? IKU ya? Mencapai indikator kinerja utama kita. Iya, jadi kalau indikator kinerja utama kita bagus, nanti dampaknya apa Pak? Adik-adik ini ketika lulus mereka lebih mudah gitu ya Pak ya? Iya, karena di situ kan puncaknya dan itu akan integrasi dengan akreditasi kita kan. Akreditasi. Iya, jadi kalau akreditasinya bagus, peluang beasiswa juga banyak ya Pak ya. Iya, benar. Untuk melamar kerja juga Benar. pilihan tempatnya juga banyak. Untuk berwirausaha juga lebih siap gitu ya Pak ya. Oke. Jadi support banget gitu ya Pak ya. Support. Tadi Bu Julita singgung tentang beasiswa. Nah, ini ceritanya lagi nih Bu Julita. Ya kan gitu. Ya. Silakan Pak, Webcast silakan Pak. Lovers kan ya. Beberapa tahun yang lalu itu ya saya mendapatkan data gitu tentang beasiswa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Banyak beasiswa yang ditawarkan, tapi ada beberapa beasiswa Bu Julita yang dianggap punya prestis lah di kalangan mahasiswa. Misalnya beasiswa Bank Indonesia, ya. Nah, karena mungkin saringan yang sangat ketat, kemudian kewajibannya setelah mendapatkan beasiswa, soft skill yang diasah terus oleh Bank Indonesia sebagai pemberi beasiswa. Nah, saya mendapatkan data yang menurut saya seharusnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu seharusnya bisa lebih maksimal, ya. Nah, saya coba mencari akar masalahnya di mana sih gitu ya. Mahasiswa kenapa belum bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini yang banyak gitu dari fakultas kita gitu ya. Nah, akhirnya sama seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada kekurangan kita sebagai institusi, kita belum mendampingi mahasiswa bagaimana cara mendapatkan beasiswa itu. Nah, untuk itu karena dulu pandemi nih Bu Julita, saya punya kita melakukan Zoom sama calon penerima beasiswa, lalu saya undang abang-abangnya yang telah lolos beasiswa. Nah, semua wajib masuk mendengarkan pengalaman dari abang-abangnya, kakak-kakaknya yang menerima beasiswa. Karena dari awal harus kita mengetahuinya, mungkin cara berpakaian, cara teknik interview, ya, kemudian pengetahuan tentang Bank Indonesia. Nah, setelah itu mereka baru, oh ternyata kita harus tahu ini ya Bang. Makanya yang kami prediksi cuma 30 menit, Zoom meetingnya bisa sampai 2 jam, semakin semangatnya. Tapi alhamdulillah apa yang kita lakukan pendampingan terhadap hal-hal gini sekarang mulai menampakkan buahnya bahwa mayoritas
yang menerima beasiswa dari Bank Indonesia cabang Pekanbaru yang di kantor Pekanbaru adalah mahasiswa FEB. Ya, keren ya. Ya, dapat beasiswa itu prestik gitu ya. Itu bukti ya, Ya, bukti secara ya benar. akademik ya, Pak ya. Jadi perbanyak juga apa namanya ini portofolio di bidang akademik supaya nanti Benar, bisa memilih benar. jalur mana sih yang mau ditekuni. Oke, baik, terima kasih Pak Denny ya atas Sama-sama Bu Lita. kedatangannya. Kita sudah Sama-sama terima dapat informasi kasih juga sudah nih sebelum diundang. nanti kapan-kapan kita undang lagi ya Pak Wah, ya. siap. Ya, oke. Mungkin nanti datang bisa dengan rombongan mahasiswa berprestasi ya, Pak Ya, ya. siap. Oke. Dan Pak Denny sebelum kita akhiri nih, mungkin Pak Denny bisa memberikan something gitu untuk Fabcast lover dan adik-adik mahasiswa yang menonton tayangan ini. Ya, baik. Saya sering bilang sama mahasiswa, tapi ini mungkin apa saya ya, Bu Julita, podcast lover kan. Saya punya slogan ya, punya apa sih namanya tuh ya? Kita Moto. moto ya. Ya, moto. Yang Kalau moto saya itu kan, Pak. ya sederhana aja, bukan moto itu ya, moto ya. Mungkin bagi saya itu selalu saya bilang kan biarlah kita kecil ya di mata manusia, tapi insya Allah kita besar di mata yang kuasa, di mata Allah, tapi jangan sampai kita besar di mata manusia, tapi kita kecil di mata Allah. Maka selagi kita bisa berkarya, selagi kita diberi kesempatan, maka lakukanlah yang terbaik. Karena bukan untuk kita sendiri, bukan untuk diri kita sendiri, tapi insya Allah kita mampu berkontribusi walaupun kecil untuk peradaban dunia ini yang lebih baik. Itu sih cerita. Keren ya, pokoknya ya. Bidang kemahasiswaan ini ya, keren ya ternyata. Bisa memotivasi juga dan kita tidak mengulas sih prestasi beliau ya karena ada sesi khusus nanti ya. Sesi khususnya kita bedah-bedah secara individual ya, secara individual sekarang jabatan. Oke, terima kasih Pak Denny atas Sama-sama. kehadirannya. Mudah-mudahan nanti bisa mengisi lagi di sini bersama Insya Allah. kita dan mudah-mudahan mau juga jadi host kita nih. Siap. Kalau banyak kerjasama dari yang Ya. ini ya Pak ya, mendirect kita untuk mencapai kita. Oke Pak Denny, demikian Fabcast Lover dimanapun Anda berada dan adik-adik mahasiswa yang sedang menonton tayangan ini. Kita ketemu lagi dalam tayangan berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda. Gimana Pak Denny tagline kita? Fabcast Lover, be one, action! Action. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.